Salam budaya, rahayu untuk kita semua. Jadi untuk pembahasan kali ini saya akan membahas tentang sosok Kang Deddy Mulyadi yang akhir-akhir ini viral di media sosial dan banyak dibicarakan orang di dunia nyata maupun di dunia maya karena tindakan-tindakan Kang Deddy Mulyadi yang viral di media sosial. Dan banyak sekali orang yang mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi itu klenik, Kang Deddy Mulyadi itu seperti ini, Kang Deddy Mulyadi itu seperti itu. Tapi sebagian masyarakat yang ada di Jawa Barat, bahkan masyarakat yang ada di Indonesia mengatakan, ini yang dikatakan netizen, bukan kata saya, menganggap Kang Deddy Mulyadi adalah calon pemimpin masa depan. Jadi banyak sekali warganet yang ada di Indonesia menggadang-gadang bahwa Kang Deddy Mulyadi untuk di masa mendatang untuk dijadikan Presiden Republik Indonesia. Ini kata netizen. Jadi di sisi lain banyak sekali yang tidak menyukai Kang Deddy Mulyadi karena dianggap klenik seperti itu. Jadi Kang Deddy Mulyadi itu sering membuat video-video yang menggemparkan jagat maya yang ada di Indonesia dengan kata-katanya, sering mengatakan bahwa kita itu orang Nusantara, bahwa kita itu orang Jawa. Kita setiap hari selalu mendengarkan dongeng-dongeng mereka, menghormati mereka, seperti itu. Jadi intinya dalam kata-kata Kang Deddy Mulyadi itu mengajak masyarakat yang ada di Jawa Barat dan mungkin di seluruh Jawa dan mungkin ke seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, mengajak untuk bahwa kita itu loh sebagai orang Nusantara punya jati diri, punya budaya yang adiluhung. Seperti itu mungkin tujuannya. Di sisi lain banyak yang tidak setuju. Buat teman-teman sobat pegawai medsos, silahkan tulis di kolom komentar gimana tanggapan panjenengan, gimana tanggapan Anda mengenai tentang Deddy Mulyadi sering mengatakan bahwa kita itu orang Indonesia, kita sebagai orang Indonesia itu punya budaya sendiri. Itu yang sering dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi. Jadi menurut saya tindakan-tindakan Kang Deddy Mulyadi selama ini itu tindakannya juga sebenarnya cukup bagus. Tapi di sisi lain seperti video-video yang beredar di media ketika Kang Deddy Mulyadi menegur sopir yang ada di jalan raya, sebenarnya itu tujuannya bagus. Tapi dalam peneguran itu seolah-olah dilihat dari sisi pandang yang berbeda, itu menurut saya juga terlalu keras, mencidrai perasaan orang tersebut. Jadi memang saya akui Kang Deddy Mulyadi itu sangat tegas dan sangat keras jika melakukan tindakan-tindakan yang menurut beliau itu salah. Sebenarnya tujuannya bagus, tapi di sisi lain mungkin menganggap perasaan. Jadi orang Jawa, orang Indonesia, orang Nusantara itu kekuatannya ada di hati. Itu jangan sampai disinggung perasaannya, seperti itu. Jadi kalau ditegur lemah lembut juga tidak ada efeknya. Ketika ditegur dengan kasar juga dampaknya sangat besar, seperti itu, karena orang Nusantara itu ada di dalam hati. Contohnya panjenengan ketika saya bentak-bentak, apakah panjenengan akan merasa tersinggung atau tidak? Jawab dengan jujur, tulis di bawah kolom komentar. Walaupun dalam peneguran saya itu sebenarnya baik, seperti itu ya. Jadi itu menurut persepsi saya pribadi itu juga agak terlalu kasar menurut saya, tapi sebagian besar itu juga dibenarkan seperti itu. Dan saya juga akan menanggapi pendapat teman-teman yang di media sosial itu mengatakan bahwa Kang Deddy itu layak untuk menjadi presiden. Itu juga bagus menurut saya. Tapi menurut dalam sisi lain, dalam pendapat saya itu kalau bisa benahi dulu Jawa Barat, tunjukkanlah gimana
kerja-kerja Kang Deddy Mulyadi seperti apa, tunjukkan kepada masyarakat yang ada di Indonesia, bisa dijadikan contoh untuk wilayah lain. Tapi kalau untuk toleransi, saya akui jempol untuk Kang Deddy Mulyadi, saya kasih jempol juga ya, 100 jadi 200 jempol untuk Kang Deddy Mulyadi tentang toleransi umat beragama bisa dijadikan contoh. Di wilayah Jawa Barat itu juga banyak sekali tempat-tempat atau wilayah yang harus dibenahi oleh Kang Deddy Mulyadi. Itu harapan orang Jawa Barat sendiri menurut para netizen. Dan sebagian masyarakat yang ada di Indonesia itu menganggap Kang Deddy Mulyadi itu klenik ya. Jadi sebenarnya tidak ada klenik, karena Kang Deddy Mulyadi itu selalu memegang teguh tentang budaya adat Nusantara yang diwariskan oleh orang-orang zaman dulu, dan kita sepantasnya harus meneruskan. Kang Deddy Mulyadi tindakannya itu cukup bagus ya, tapi memang kadang-kadang orang itu, setiap manusia itu ya punya kelebihan dan punya kekurangan masing-masing, dan tidak luput dari kilap seperti itu. Memang saya akui Kang Deddy Mulyadi itu sangat tegas, luar biasa. Tapi belum tentu orang yang ada di seluruh Indonesia itu bisa menerimanya. Sebagian orang yang setuju dengan Kang Deddy Mulyadi akan menyukainya, tapi bagi orang yang tidak setuju pasti tidak menyukainya. Jadi setiap manusia, setiap orang, tidak hanya Kang Deddy Mulyadi yang menjadi tokoh publik seperti itu. Contohnya seperti saya yang orang biasa aja, pasti akan ada orang yang tidak menyukai apapun tindakan saya, apapun kebaikan saya, belum tentu bisa diterima orang tersebut. Walaupun saya sudah memberikan sesuatu kepada orang tersebut, orang yang menerima tersebut, dan sebenarnya itu juga menerima pemberian saya, tapi belum tentu orang tersebut itu menyukai saya. Itulah kehidupan yang ada di dunia ini. Kita lihat itu belum tentu baik, dan sesuatu yang kita lihat itu belum tentu buruk. Jika kita memilih kepada tokoh tersebut, ketika tokoh tersebut itu gagal menjadi apa yang kita harapkan, itu gagal, kita itu harus legowo. Terus jangan kita itu menjadi orang yang dendam kesumat cuma gara-gara pilihan, gara-gara beda pilihan seperti itu. Jadi orang-orang yang tidak menyukai apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi tersebut adalah orang-orang yang belum bisa menerima, atau dalam hati belum legowo, belum menerima apa kenyataan seperti itu. Memang yang namanya kenyataan, sesuatu yang tidak kita harapkan itu sangat berat dan bisa menyakiti hati kita seperti itu. Kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu apa yang ada dalam hati kita, kita akan punya dendam kesumat. Walaupun kita itu sebenarnya tidak jadi apa-apa, walaupun kita itu hanya sebagai orang biasa yang cuma bisa menjadi pemilih atau menjadi rakyat kecil, tapi karena fanatik mengidolakan seorang tokoh tersebut, itu juga bisa orang menjadi lupa daratan. Cukup sekian konten saya. Jika ada salah kata yang tanpa sengaja menyinggung perasaan panjenengan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam budaya Nusantara.